Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Chow teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman ya, banyak yang request, Bang, bagaimana sih kelanjutan si Chow token ini ya. Oke, kali ini Didi akan membahasnya ya sesuai request teman-teman semua. Nah, kira-kira ada hal menarik apa sih yang ada di dalam Chow token ini teman-teman ya. Kita ketahui banyak sekali spekulasi mengenai token Chow ini ya, karena memang sangat-sangat misterius teman-teman. Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap teman-teman ya. Jika kita lihat di sini teman-teman ya, Chow ini terlihat mengalami minus 4,59% ya. Tepatnya saat ini berada di area 0,00006274 ya. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya, Chow ini mengalami minus hingga 8,25% cuy. Nah, lalu ada update news apa sih mengenai Chow ini, Bang? Langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah, oke teman, di sini Didi kutip dari akun komunitas Chow teman-teman ya, yang sudah di retweet oleh si ya Jumper Wave teman-teman. Dimana di sini ya akun komunitas Chow ini memberitahukan nih bahwa katanya kami sekarang memiliki 12.000 pemegang Chow teman-teman ya. Artinya Chow saat ini memiliki sekitar 12.000 holder cuy ya. Dan di sini dia itu menyatakan bahwa bahkan 0 pada tahun 2023 teman-teman ya. Jadi komunitas Chow itu ingin di tahun 2023 ya, jika holdernya ini ditambahkan 0 ya, berarti 120.000 holder lah teman-teman ya. Ya mudah-mudahan itu tercapai cuy ya, karena mengingat token Chow ini cukup misterius banget cuy ya. Oke. Nah, mengenai seberapa misteriuskah si token Chow ini ya, kalian bisa tonton video-video Didi sebelumnya dari mulai part 1 sampai part 5 teman ya. Itu videonya sudah dibuatkan buat teman-teman semua. Oke. Nah, kalau kita lihat di Etherscan teman ya, memang bener ya di sini untuk holder Chow token ya, atau Hunter Dream ya, itu sebesar 12.000 lebih 20 teman-teman ya. Jadi memang bener ya yang ditweet oleh Jumper Wave ya, bahwa holder dari Chow ini sudah mencapai 12.000 holder teman-teman ya, menurut komunitas Chow teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, tweetan dari Jumper Wave ya teman-teman ya, pada 21 Juli kemarin ya teman-teman. Dia tuh sempat men-tweet nih, katanya jika Anda belum membaca white paper Chow ya, lakukanlah. Tidak ada jargon gigabrain ya, tidak ada IP, mudah dimengerti, dan yang penting menyoroti bagaimana desentralisasi dapat dicapai, biarlah mendidih ke bulan katanya teman-teman. Oke, jadi kita langsung buka aja ya untuk filenya ini yang katanya white papernya dari Chow teman-teman. Nah, oke teman, di sini Didi sudah masuk di pastebin.com teman-teman, yang katanya ini adalah white paper dari Chow ya, menurut si Jumper Wave teman-teman. Di sini yang nomor 1 ya, sebuah manifesto tentang rumah clearing sosial yang terdesentralisasi. Di sini ada tulisannya AK Chow teman ya. Jadi bisa kalian lihat teman-teman ya, di sini tuh cukup banyak banget teman-teman untuk filenya, nggak mungkin lah Didi baca semuanya teman-teman ya. Jadi di sini Didi akan menjelaskan inti-intinya saja teman. Yang penting poinnya itu masuk lah teman-teman. Oke, di sini langsung Didi menuju ke poin 15 di sini teman-teman ya. Katanya Chow dimulai sebagai apa-apa, tidak ada pengembang, tidak ada informasi, tidak ada media komunikasi, secara sederhana hanya kontrak teman-teman ya. Jadi memang kita ketahui teman-teman ya, Chow ini adalah sebuah token yang cukup misterius teman-teman ya, karena memang media sosial, website ya teman-teman ya, projectnya apa, utilitasnya apa, kita belum tahu mengenai Chow ini teman-teman ya. Makanya saat ini kita mencari tahu cuy. Dan herannya lagi ya, beberapa market exchange bahkan tier 1 seperti Huobi itu mendaftarkan Chow. Gak mungkin dong market sebesar Huobi itu tiba-tiba mendaftarkan Chow tanpa dia tuh mempertimbangkan likuiditas dari token tersebut. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat market exchange salah satunya sekelas Huobi itu bisa mendaftarkan Chow teman-teman? Pasti dong ada sesuatu yang berlian di belakang token Chow ini teman-teman. Jadi bisa dibilang Chow ini sangat misterius cuy. Oke. Di poin 29 teman ya, katanya kami mengusulkan nih, katanya sebuah protokol yang terdiri dari banyak kontrak pintar on-chain
untuk mengirim pesan secara publik atau P2P ya, dengan batas karakter maksimal 420. Sebuah spesifikasi untuk fronted ya, yang banyak akan dibuat untuk berinteraksi dengan protokol ini. Mungkin umum dari protokol dan kontraknya adalah sebagai berikut katanya teman-teman. Nah di sini teman ya dijelaskan katanya bakar Chow melalui kontrak untuk mencetak NFT cuy. Nah, di sini Chow yang terbakar ini akan menjadi 0 ya teman-teman ya. Dan NFT akan menjadi nama pengguna Anda. Dan di sini juga dijelaskan semakin sedikit karakter dalam nama pengguna Anda, semakin tinggi biayanya. Ya, setiap nama pengguna adalah unik dan dapat menggunakan A sampai Z ya teman-teman, dan 0 sampai 9 tanpa menggunakan karakter khusus atau emoji dan lain-lain ya, atau huruf kapital teman-teman. Semua aktivitas pengguna arus sosial dan keuangan melalui nama pengguna NFT mereka, siapapun yang memiliki NFT ini memiliki akses ke akun itu teman-teman ya. Jadi sepertinya kalau kita melihat dari poin 35 sampai 39 ini teman-teman ya, di sini tuh disebutkan utilitas Chow teman-teman ya, dimana Chow ini katanya dapat untuk mencetak sebuah NFT teman-teman ya. Dan katanya di sini juga NFT itu bisa menjadi nama pengguna cuy. Ketika Chow ini dicetak menjadi sebuah NFT ya, Chow ini akan terbakar teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, akan dikirim ke alamat 0 ini teman-teman. Nah menariknya di sini ya, semakin sedikit karakter dalam nama pengguna semakin tinggi biayanya ya. Jadi semakin sedikit nama karakter ya, semakin unik maka semakin tinggi juga biayanya teman-teman ya. Jadi ini sifat-sifat mengarah ke NFT cuy. Oke, langsung kita scroll ke bawah lagi teman-teman ya. Nah di sini untuk poin 45 dan 46 teman-teman ya, memegang NFT menahan catatan bukan mempertaruhkan teman-teman katanya. Memegang NFT memungkinkan pengguna untuk menyetor atau menarik Chow ke dalam dompet kontrak. Kepemilikan NFT akan berfungsi sebagai kunci dompet ini. Untuk pengguna yang menggunakan beberapa NFT, mereka dapat menentukan yang dimana kita ketahui tadi NFT ini dicetak dengan Chow teman-teman ya. Dan fungsi NFT ini teman-teman ya, katanya itu memungkinkan pengguna untuk menyetor atau menarik Chow ke dalam dompet kontrak cuy. Jadi bisa dibilang Chow ini digunakan untuk mencetak NFT, dan NFT ini berfungsi sebagai kunci. Nah, kunci apa di sini belum dijelaskan teman-teman ya. Oke, di sini poin 48 sampai 51 ya. Seorang pengguna dapat menghabiskan Chow dengan cara berikut pada protokol. Saya membuat Chow mirip dengan tweeting teman-teman ya. Sebuah biaya ini akan diambil dalam Chow dan kemudian didistribusikan secara profesional ke semua pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi di sini terungkap teman-teman ya, bahwa di sini katanya saya membuat Chow itu mirip tweeting ya, atau mirip Twitter bisa jadi teman-teman ya. Dan di sini katanya sebuah biaya ini akan diambil dalam Chow dan kemudian didistribusikan secara profesional ke semua pemangku kepentingan lainnya. Jadi mungkin semua biaya yang ada dalam Twitter itu memakai Chow teman-teman ya. Bisa jadi NFT yang dicetak oleh Chow tadi teman-teman ya, yang sudah dijelaskan di atas ya, itu untuk membuka sosial media Chow ini ya, yang katanya mirip dengan Twitter teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman ya, poin 53 sampai 57 nih. Menyukai Chow orang lain, ini lebih dekat dengan tip ya. Chow akan diambil dan langsung dikirim ke dompet OP atau poster asli. Rechowing mirip dengan retweet ya. Katanya sebuah biaya yang akan diambil dalam Chow dan dikirim ke dompet OP teman. Apa mungkin ini masuknya Chow ini dibuat mirip proyeknya dengan Twitter ya teman, namun terdesentralisasi teman. Dan di sini dijelaskan menyukai Chow atau orang lain ya, ini lebih dekat dengan tip ya. Chow akan diambil dan langsung dikirim ke dompet OP. Apa mungkin kalau kita mengklik atau menyukai tweetan orang lain ya, orang lain tersebut akan mendapat Chow gitu mungkin kali ya. Dan di sini katanya rechowing ya, atau mirip dengan retweet ya. Dan di sini juga sama, biaya yang akan diambil dalam Chow dan dikirim ke dompet OP katanya teman. Apa mungkin kalau kita menyukai dan meretweet atau merechowing ya di media sosial Chow ini nantinya yang katanya mirip Twitter ya, apa mungkin yang kita retweet atau yang kita like itu akan mendapatkan token Chow teman-teman? Apa mungkin seperti itu teman-teman? Kalau memang benar teman-teman ya, misalkan akun Didi nih kalian like, kalian retweet, Didi mendapatkan token Chow ya di platform media sosial Chow ini ya, ini cukup lumayan banget cuy ya. Apalagi yang followernya banyak ya, sudah pasti bisa dapat income gede ya kalau misalkan sistem itu diterapkan di media sosial Chow ini teman-teman. Oke, di poin 59 sampai 62 ya. Jadi kita ketahui teman-teman ya, tadi itu
itu NFT ya teman-teman ya. Dalam media sosial Chow ini nantinya yang katanya mirip Twitter itu akan dicetak oleh Chow teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang utilitasnya si Chow teman-teman ya, atau kegunaan token Chow ini ya untuk mencetak NFT. Nah, NFT ini nantinya teman-teman ya akan dipakai untuk masuk Twitter teman-teman ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Tadi juga dijelaskan teman-teman ya, katanya untuk memberi nama di Twitter teman-teman ya, kita itu juga perlu menggunakan Chow. Jadi semakin unik atau semakin sedikit karakter nama kita di media sosial Chow yang mirip Twitter ini teman-teman, maka biayanya itu juga akan semakin mahal, atau Chow token yang kita keluarkan teman-teman ya untuk membuat sebuah nama tersebut juga akan semakin banyak cuy ya. Jadi ini cukup mantul banget sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan memang benar media sosial Chow ini benar-benar terrealisasi teman-teman ya. Dan di sini juga dijelaskan katanya satu-satunya hal yang harus dihabiskan pengguna itu adalah mencetak NFT teman-teman. Jadi yang poin paling penting itu yang mencetak NFT ini teman-teman ya, karena dengan kita mencetak NFT untuk mengakses media sosial Chow yang mirip Twitter itu teman-teman ya, Chow kita itu akan dibakar katanya teman-teman. Oke, sesuai yang sudah dijelaskan di atas tadi teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di sini di poin 68 teman-teman ya, katanya mungkin bermigrasi di beberapa titik com layer 1 ya, tetapi itu akan ditangani setelah manfaat teknis terungkap dalam sendirinya dan langkahnya jelas ya. Ini sesuai yang sudah dijelaskan di video di sebelumnya teman-teman ya, bahwa ada kemungkinan ya untuk likuiditas dari Chow ini akan bermigrasi ke com layer 1. Namun di sini tuh ditangani setelah manfaat teknis itu terungkap teman ya, dan langkahnya itu jelas. Kira-kira langkahnya jelas com atau Chow ini teman ya. Nah, di sini pada poin 82 sampai 88 teman ya, katanya itu kami mengharap akan ada banyak dengan tujuan aplikasi seluler dan ekstensi browser yang berfungsi sebagai Chowing ya, atau dompet dan platform pengiriman pesan instan yang dijalankan. Jadi bisa dibilang nantinya ya, selain media sosial Chow ini benar-benar terdesentralisasi, mungkin nanti sistemnya seperti era-eranya Web3 gitu teman ya. Kalau kita ingin masuk ke media sosial Chow ini teman ya, kita hanya menghubungkan dompet teman ya. Kalau kita bicara dengan dompet teman ya, tadi untuk membuat dompet tersebut ya, kita itu harus mencetak sebuah NFT teman ya, yang di atas tadi teman. Dan menyetak NFT tersebut kita membutuhkan Chow. Dan ketika Chow itu dicetak menjadi NFT ya, untuk mengakses media sosialnya Chow yang katanya mirip Twitter ya, Chow tersebut akan dibakar. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Kami akan merekomendasikan bahwa komunitas membuat Alpha Front ya, yang kurang lebih netral katanya teman-teman. Ini mungkin menyaring kebencian atau kekerasan yang terang-terangan bersama dengan aktivitas ilegal yang keras. Ingatlah bahwa kita harus memenangkan dunia terlebih dahulu. Apa mungkin nantinya ya untuk media sosial Chow ini, untuk postingannya ya, akan menyaring postingan kebencian, kekerasan yang terang-terangan ya, bersama aktivitas ilegal yang keras teman-teman ya. Jadi mungkin akan ada penyaringan otomatis teman-teman yang mengenai postingan-postingan seperti kekerasan dan aktivitas ilegal lainnya teman-teman ya. Nah, di sini di poin 88 tuh. Jadi di sini dijelaskan katanya, intinya Chow itu seperti Twitter, kecuali itu tidak terkait oleh undang-undang dan tidak ada moderasi konten pusat teman-teman ya. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Untuk media sosial Chow ini adalah sama persis seperti Twitter, namun yang versi terdesentralisasi teman ya. Jadi katanya di sini intinya Chow itu seperti Twitter ya, namun tidak ada yang terkait oleh undang-undang dan moderasi konten pusat ya, atau bisa dibilang media sosial dari Chow ini benar-benar terdesentralisasi ya, sesuai visi dari Ryoshi sebenarnya teman ya, yang mengarah ke desentralisasi. Makanya nggak salah teman ya, sebanyak orang yang berspekulasi bahwa Chow ini erat kaitannya dengan Ryoshi atau pencipta Shiba Inu teman-teman. Namun kalian juga wajib doyuan riset ya mengenai hal ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman ya, pada poin 114 teman ya, perhitungan biaya yang diperlukan dalam Chow katanya teman. Katanya jumlah Chow untuk mengirim Chow ya, semuanya didistribusikan di antara para pemangku kepentingan. Jumlah Chow untuk menyukai Chow dikirim ke OP ya. Jumlah Chow untuk Rei Chow ya, sebuah Chow. Jumlah terdistribusi OP dan staker ya, membakar jumlah untuk berbagi NFT nama pengguna dengan panjang yang berbeda. Jadi intinya di sini teman ya, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas teman ya. Ini untuk pembuatan nama karakter. Jadi semakin tunggal atau jarang nama karakter yang kita pakai teman ya,
maka di sini cow yang kita keluarkan tuh juga semakin banyak teman-teman. Otomatis di sini burn cow juga akan semakin meningkat cuy. Karena untuk pencetakan NFT ini kita membutuhkan cow dan cow itu akan di burn teman-teman. Oke. Jadi intinya di sini teman-teman kalau dilihat semuanya teman-teman, ketika nantinya memang media sosial cow ini sudah jadi yang katanya digadang-gadang mirip Twitter teman-teman, namun versi yang terdesentralisasi teman-teman ya. Dan cow ini digunakan untuk utilitas di dalam media sosial tersebut teman-teman, seperti membuat NFT yang dimana membuat NFT bisa di burn ya untuk cow-nya teman-teman ya. Dan tadi juga mungkin ya kalau nggak salah tadi itu melek atau meretweet ya teman-teman ya, itu akun yang di like atau di retweet itu bisa mendapat cow, apa mungkin begitu tadi teman-teman ya. Jadi bisa diartikan semakin banyak pengguna nantinya ya yang akan menggunakan media sosial cow ini ya, yang katanya mirip Twitter yang versi terdesentralisasi teman-teman ya, otomatis semakin banyak pula orang yang akan membuat nama atau NFT di media sosial cow ini. Semakin orang banyak yang membuat NFT teman-teman ya, maka akan semakin banyak pula cow yang akan di burn teman-teman ya. Jadi cukup mantul banget teman-teman ya untuk strategi utilitas dari cow ini teman-teman ya. Karena memang intinya untuk membuat NFT ini ya kita itu membutuhkan cow. Apapun aktivitas di media sosial cow ini ya, kita itu membutuhkan cow token teman. Jadi itu tadi teman-teman ya updatean mengenai cow token teman-teman. Nah, di sini teman ya pada 20 Juli kemarin ya si Jumper Wave itu pernah men-tweet katanya Ryoshi untuk cow, Satoshi untuk Bitcoin. Bagaimana? Tanpa sensor, didorong oleh komunitas dan di atas segala terdesentralisasi. Intinya, cow itu seperti Twitter, kecuali terikat oleh undang-undang dan tidak ada moderasi konten pusat, katanya Strip Ryoshi, teman-teman ya. Jadi intinya proyek dari Ryoshi ini adalah media sosial Twitter, teman-teman, yang untuk utilitas cow-nya sudah dijelaskan tadi di atas, teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai proyek dari cow ini, teman-teman ya? Apakah cow ini akan berpotensi menghasilkan cuan di masa depan ya teman-teman ya, ketika nantinya proyek dari cow ini bisa terrealisasi dan bisa berkembang teman-teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.